ya. Mungkin karena saya kira belum masuk ke materi yang akan dibahas hari ini gitu ya. Nah, ini baru mereview kembali soal yang kemarin. Nah, baik, kita lihat kenapa tadi, jadi kesimpulannya kenapa tidak ditemukan titik minimum ketika kita mencari titik stasioner dan juga menggunakan metode Lagrange gitu ya. Tidak ditemukan titik minimumnya, padahal kita tahu bahwa minimal salah satunya 0,0 gitu. Ketika X-nya 0, Y-nya 0, ini kan akan minimum begitu ya. Nah, ternyata penjelasannya adalah karena saking banyaknya titik minimumnya begitu. Sepanjang garis yang biru ini, itu adalah titik-titik yang akan menyebabkan si fungsinya bernilai 0 gitu, bernilai minimum gitu. Jadi banyak sekali titiknya, tak hingga banyak jumlahnya gitu. Nah, sebagai penjelasan tambahan kita lihat titik berapa saja gitu ya yang merupakan yang bisa membuat fungsinya minimum gitulah ya. Saya nggak enak juga kalau bilang titik minimumnya ada tak hingga banyak jumlahnya gitu ya. Ya, kalau tak hingga banyak kita susah menyebutkan titik minimumnya berapa. Ya tak hingga banyak nggak bisa gitu. Baik, kita lihat jadi kita akan mencari nilai X dan Y yang memenuhi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, tetapi membuat yang si fungsi ini 0 gitu. Karena kan nilai minimum dari akar pasti 0 ya. Nilai minimum akar itu 0 gitu. Tidak mungkin ada akar negatif, kan kita tidak bicara bilangan kompleks, kita bicaranya bilangan real gitu. Nah, sekarang kita lihat X kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Berarti X kuadrat itu sama dengan sesuatu yang kurang dari 1 gitu ya. Karena kan dia ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, si Y kuadrat ini sesuatu yang tak negatif juga begitu. Jadi dia bisanya 0 atau enggak positif gitu. Nah, saya bisa bilang anggaplah si X kuadrat ini sama dengan C, pasti si C-nya kurang dari 1 gitu ya. Karena dia ditambah sesuatu ya sama dengan 1, berarti si C-nya ini kurang dari sama dengan 1 juga. Nah, maka saya bisa ganti di sini 2Y kuadrat ditambah 4Y ditambah C sama dengan 0 gitu. Dengan C-nya itu si X kuadrat tadi. C-nya sesuatu yang kurang dari 1. Nah, saya mau mencari saya ingin membuktikan bahwa akan selalu ada nilai Y-nya gitu. Ya, coba. Ini kalau difaktorkan pakai rumus kecap aja ya. Jadi Y-nya itu kira-kira berapa? Min 4 gitu ya. Plus minus akar berapa coba? Ya, mau nyari akar ini. Min B plus minus akar B kuadrat ya. Min 4AC begitu? Halo? Tak ada suara? Min 8, Bu. Ya, 8C ya? Iya. Ya, per 4. Per 2A. Oke, ya. Jadinya seperti ini. Jadi min 1 plus minus 1/4 akar 16 min 8C. Dengan C-nya adalah sesuatu yang kurang dari sama dengan 1. Nah, kita bisa lihat bahwa ini tuh selalu ada solusinya gitu. Si Y ini nilainya akan selalu ada. Bergantung pada nilai C, dan ini tak masalah juga gitu ya, karena nilai C-nya kurang dari 1, positif begitu. Ya, ini lebih dari 0 sebetulnya, ada tambahan. Lebih dari 0 kurang dari 1, maka yang di dalam akar ini tidak akan pernah negatif gitu. Jadi artinya ketika saya menentukan satu nilai X begitu, misalnya saya tentukan begini, X kuadratnya saya bikin setengah gitu misalnya. X kuadratnya saya bikin setengah, sehingga saya punya X-nya adalah plus minus plus minus setengah akar 2 ya. Betul ya? Plus minus setengah akar 2 gitu kata saya ya. Jadi kalau saya punya X-nya sekian, nah berarti C-nya ya setengah. Tinggal masukin ke sini, C-nya setengah. Dapat nanti gitu. Si Y-nya nilainya plus minus sekian gitu ya. Nilai Y-nya sekian gitu. Jadi akan selalu ada titiknya. Nah, maka titik itu tuh membuat si fungsinya akar 0 juga gitu. Jadi bukan hanya titik 0,0. Titiknya banyak sekali. Saya pilih C yang lain lagi, nilai X kuadrat yang lain lagi ya, asalkan kurang dari 1 begitu, nilai Y ini akan ada lagi. Jadi bayangkan
yang membuat fungsi ini sama dengan 0 itu tak hingga banyak titik. Setiap kita tentukan C-nya berapa, Y-nya ketemu. Gitu ya. Jadi banyak sekali, yaitu sepanjang garis ini tadi, sepanjang kurva ini tadi, itu adalah titik-titik yang membuat fungsinya sama dengan 0. Gitu. Ya, dipahami nggak? Paham? Apakah dipahami dengan baik? Paham, Bu. Paham ya, sip. Kemarin teh siapa? Reven juga ya? Reven ya? Betul nggak? Saya lupa. Gitu ya, jadi penjelasannya mudah-mudahan dipahami. Tetapi mungkin kalau ditanyanya nilai, kita masih bisa bilang ya, nilai minimumnya 0 gitu. Karena jelas ini fungsi akar. Fungsi akar nilai minimumnya ya 0 gitu kan ya. Walaupun kalau ditanya titik minimumnya berapa ya, banyak sekali ternyata, hingga banyak, bahkan salah satunya 0,0 gitu. Kalau saya lebih cenderung untuk soal seperti ini sebetulnya seharusnya ditanyakannya maksimum saja gitu. Maksimum, tentukan nilai maksimum dari fungsi ini di titik sekian gitu. Karena kalau minimum jelas bahwa nilai minimumnya ya 0 karena itu fungsi akar gitu. Ya. Jadi ya, tapi mudah-mudahan kalau di ujian sih saya kira tidak akan ada gitu ya, karena soalnya dikaji lebih lanjut supaya jelas yang ditanyakan itu gitu. Karena saya dugaannya karena ini soal tutorial juga ya, tidak terlalu dikaji asalkan ada gitu. Lagi pula ini kan kalau di soal tutorialnya tadi kita lihat, nah dia ada A, ada B gitu ya, ada poin A, ada poin B, dan kita lihat bahwa kenapa di sini maksimum minimum, karena siapa tahu yang B nanti malah minimum kayak gitu ya, ada dua-duanya gitu seperti itu. Nah, jadi ini jawaban nomor A tadi ada ya, saya kayaknya punya di sini yang kemarin. Nah, ini ya. Tuh. Ternyata nilai maksimumnya itu adalah akar 6 ya, tercapai di 0,1, di mana 0,1 ini adalah titik yang kita peroleh dengan metode Lagrange gitu ya. Dengan metode Lagrange ditemukan 0,1. Kalau 0,-1 ini tidak didomain gitu. Ketika disubstitusi di fungsinya kan fungsi yang asli ya, bukan fungsi yang sudah dimodifikasi begitu. Dia tidak ada di domain. Jadi ternyata cuma satu ya, ini titik maksimum dan nilainya akar 6. Kalau ditanya nilai minimum, sekali lagi ya jawabnya 0 karena ini fungsi akar gitu. Tapi titik minimumnya banyak sekali, tak hingga banyak. Ya, baik, itu mungkin kita sekarang lanjut ya. Satu soal saja udah mau setengah jam ya. Kita lanjutkan materi kita ke bab yang baru, bab 13. Walaupun kemarin sudah saya singgung sedikit, saya akan review sedikit. Jadi kita berbicara tentang integral lipat 2. Ya, integral lipat 2. Karena ada integral lipat 3. Ya, kalau fungsinya 3 dimensi gitu ya. 4 dimensi, sorry. Di 4 dimensi, kemudian 3 peubah, maka integralnya lipat 3 gitu. Kalau ini lipat 2 ya. Nah, dinyatakan dengan seperti ini. Atas R begitu ya, fx y dA gitu. Nah, ini namanya integral lipat 2. Di mana si R ini kita sebut sebagai daerah pengintegralan namanya ya. Daerah pengintegralan. Nah, atau saya kemarin bilangnya ini tuh lantainya atau alasnya. Gitu. Kalau kita melihat di 3 dimensi di grafiknya nanti gitu ya, di geometrinya nanti. Nah, sedangkan kalau fxy itu adalah integran namanya, fungsi yang diintegralkan. Ya, dalam hal ini dia tuh atapnya. Nah, jadi kalau saya gambarkan seperti ini di 3 dimensi, ya. X, Y, Z. Nah, kita punya di sini R di alas ya. R itu ada di sini ya. Misal ini tidak beraturan lah ya si R-nya begitu, karena nanti
kita akan lihat di R ini bisa jadi persegi panjang, bisa jadi bukan persegi panjang gitu. Makanya saya ini gambarkan secara ini dulu aja. Sembarang gitu ya. Nah, kemudian kalau si fxy-nya itu atapnya di sini ya, mungkin beginilah ya. Bayangkan ada begini gitu. Ini atap ya, ada apa? Ya, bayangkan ada ininya. Gitu. Permukaan ya, permukaan. Nah, ini adalah Z sama dengan fxy gitu. Si fxy-nya itu atapnya dan tidak ada hubungan sama sekali, maksudnya terserah alasnya mau bentuknya kayak apa, si atapnya kayak apa ya terserah gitu. Nah, si itu integral lipat itu menyatakan apa? Menyatakan volume ini. Volume benda yang agak ini saya geser deh. Volume benda yang alasnya adalah si R gitu dan atapnya adalah si fxy ini. Nah, saya buat beginilah. Kira-kira ya, walaupun sekali lagi tidak harus persegi, saya bikin seperti ini itu ya, si R-nya gitu. Nah, bayangkan ada benda yang alasnya adalah si R ini dan atapnya adalah si fxy gitu. Nah, kita menghitung volume benda ini itu adalah dinyatakan dengan integral lipat itu tadi gitu. Ya. Sama mirip seperti waktu di 2 dimensi saja di fungsi satu peubah, cuman itu menyatakannya luas gitu. Nah, kalau di sini menyatakan volume. Nah, sama juga halnya dengan di 2 dimensi atau di fungsi satu peubah. Kalau di sana dipecah-pecah selangnya begitu ya, di sini terus kita pakai Riemann bikin persegi panjang di bawah kurva begitu. Kalau di sini kita sekarang diiris-irisnya begini, membuat kotak-kotak seperti ini, yang satu kotaknya kita namakan dengan delta A gitu ya. Satu kotaknya ini kita namakan delta A, satu kotak seperti ini. Nah, itu namanya delta A, delta A gitu. Nah, nanti kita tahu kalau delta A itu ya sebetulnya kan delta X dikali delta Y ya, panjang kali lebar gitu. Dari sini ke sini delta X, dari sini ke sini delta Y gitu. Karena ini sumbu X tuh, ini sumbu Y gitu. Ya, delta X, delta Y gitu. Nah, satu irisan ini kita cari titik tengahnya, lalu kita petakan ke atas. Oh, ini gitu. Ya, titiknya. Lalu kita buat yang namanya balok gitu, balok-balok kecil. Nah, balok-balok kecil seperti itu kalau sekarang ya. Ya mirip lagi. Enggak lurus ya. Apa-apa lah ya. Nah, balok itulah kira-kira. Balok yang alasnya itu di sana ya atapnya ada nempel di permukaan yang di atas gitu. Ya tidak harus nempel banget kan ya, cuman ya ada di sinilah gitu. Nah, baloknya setinggi itu. Nah, maka volume balok itu namanya delta V ya, satu delta V itu tentunya adalah F X I Y I bar gitu ya dikali delta A luasnya. Jadi delta A sorry. Luas alas kali tinggi gitu. Ya, luas alas kali tinggi. Nah, maka kalau keseluruhannya itu sigma itu kemarin sama ya, kayak Riemann lagi. Sigma dikali delta A gitu. Ini V-nya dihampiri tadinya gitu ya, dihampiri volumenya. Dan kalau kita limitkan, limit ini I sampai, kalau kita limitkan, kita buat si persegi-persegi panjang ini kecil sekali, atau waktu di Riemann itu dibilangnya partisinya menuju 0 gitu ya. Jadi lebih kecil sekali, atau boleh juga disebut n-nya menjuta hingga lah gitu ya. Jadi diperbanyak gitu si kotak-kotaknya ini, lebih kecil lagi, maka ini persis sama dengan gitu ya, sama dengan volume gitu. Ini adalah fxy bar delta A gitu. Nah, inilah yang kita kenal dengan integral lipat itu tadi gitu. Fxy dA jadi ini ya. Gitu. Ini kalau notasi Riemann-nya ya, kemarin saya belum memperkenalkan ini, seingat saya. Baru malah langsung ngitungnya gitu. Ya, ini konsepnya dasarnya seperti ini.
Ya, jadi sekali lagi integral lipat itu mirip seperti yang kita sudah alami di integral 1, ubah saja gitu. Jadi Riemann juga, tadinya dari Riemann juga. Cuman kalau di waktu satu peubah kita menjumlahkan luas persegi panjang gitu. Kalau di sini kita menjumlahkan volume balok-balok kecil ini gitu. Satu balok tambahkan yang lainnya, sehingga keseluruhannya menjadi volume gitu ya. Kemudian dilimitkan dulu baru jadi volume. Nah, yang akan kita pelajari sekali lagi ya, ada integral lipat atas daerah persegi panjang. Jadi si R-nya ini persegi panjang. Ada R-nya daerah bukan persegi panjang. Gitu. Bukan persegi panjang. Nah, tapi jangan khawatir juga, yang bukan persegi panjang bukan berarti sembarang gitu ya, bentuknya sembarang gitu. Bisa gitu, tidak gitu. Jadi kita hanya akan batasi pada 2 daerah saja yang bukan persegi panjang ini ya. Ada yang pertama, ada yang X-nya ya, X-nya yang berbatas fungsi. Jadi di sini kita bilanglah apa istilahnya ya, kalau di buku tuh kalau nggak salah pi ya. Nah, intinya si pi aja lah, px, pi1x sama pi2x gitu ya. Sedangkan y-nya berbatas bilangan konstan gitu. Yang kedua, sebaliknya, y-nya yang berbatas fungsi. Oh, sorry, ini y. Gitu. Y-nya yang berbatas fungsi, saya bilangnya sekarang kalau ini berarti gini, si X dan si 2X. Nah, dan X-nya yang justru konstan gitu. Ya. Jadi yang bukan persegi panjang juga bukan berarti oh bebas saya punya R-nya bentuknya kayak gini, yang nggak tahu gitu ya. Enggak juga gitu, tapi yang seperti ini dan yang seperti ini nanti kita akan pelajari ya. Ada yang pasti salah satunya ada yang dibatasi konstan gitu. Kalau ini kan y-nya konstan ke konstan, kalau yang ini x-nya yang konstan ke konstan. Oke. Kita akan mulai dari yang persegi panjang ya. Oke, kita akan mulai dari yang persegi panjang, bahwa integral lipat dihitung dengan menggunakan integral berulang. Integral berulang. Nah. Jadi si integral lipat tadi, si R gitu, fxy dA, ini dihitung dengan menggunakan integral yang berulang gitu. Dengan cara si dA-nya itu diubah menjadi dy dx atau dx dy. Nah, ya. Jadi misalnya begini dx begitu, kemudian kita ulangi integral hasilnya ini nanti dengan diintegralkan atas y gitu. Atau sebaliknya, kita mengintegralkan dulu atas y gitu, lalu diulang hasilnya. Setelah dapat hasil diintegralkan atas y, kita integralkan atas x gitu ya. Jadi integral yang sebelah sini ini namanya integral lipat, ini namanya integral lipat 2, yang sebelah sini ini namanya integral berulang ya, karena diulang begitu ya. Jadi sebetulnya cuman mengubah yang tadinya dA menjadi dx dy atau dy dx. Karena memang tadi konsepnya ya, luas itu satu irisan luas tadi ini delta A itu kan delta x dikali delta y, sehingga kalau dilimitkan menjadi dA itu menjadi dy dx dy atau dy dx gitu. Ya, mana saja yang memungkinkan begitu. Jadi kalau misalnya oh ini ternyata harus diintegralkan atas x dulu, oh berarti dx dulu ya, dx. Dan ingat ini yang ada di sini ini batasnya x. Harus merupakan batasnya x. Kemudian nanti diselesaikan dulu, setelah itu diintegralkan atas y, ini juga batasnya y gitu. Ya.
Begitu pula sebaliknya. Kalau ini ternyata fungsinya harus diintegralkannya atas Y dulu, berarti DY dulu. DY baru setelah selesaikan hasil integralnya apa? Integralkan lagi atas X. Gitu ya. Jadi diulang integralnya. Nah, ada dua seperti tadi saya bilang, sekarang kita akan bekerja dulu dengan R-nya berupa persegi panjang. Jadi maksudnya integral lipat atas persegi panjang. Nah, si atas tuh apa namanya ini maksudnya. Jadi si lantainya itu persegi panjang gitu. Makanya dinamakan integral lipat atas persegi panjang gitu ya. Jadi si dasarnya itu persegi panjang. Ya, jadi R-nya berupa persegi panjang. Persegi panjang. Atau dinyatakan kalau secara matematikanya seperti ini, bahwa R itu sama dengan XY ya di R2, ya, maksudnya adalah titik-titik di R2 dengan X-nya berada di antara A sampai B dan Y-nya berada di antara C sampai D gitu. Ya, ini namanya persegi panjang. Makanya kalau digambarkan lantainya ya, kita gambarkan lantainya doang di sini. Nah, berarti kan ini X, Y, ini Z gitu ya. Saya cuma gambarkan lantainya aja sekarang, dasarnya aja, alasnya aja. Jadi si X-nya, A-nya misalnya yang ini dari A sampai B gitu ya. Nah, si Y-nya dari sini, misalnya dari C sampai ini agak besar lah, D gitu. Nah, maka beginilah dia nanti daerahnya ya. Y-nya dari X-nya dari A sampai B gitu. Nah, ininya Y-nya dari C sampai D. Nah, ini yang dimaksud dengan R-nya, makanya dia berupa persegi panjang gitu ya. Ini CR-nya. Ini daerah pengintegralannya, si alas benda yang mau kita hitung volumenya, gitulah bayangkan ya. Seperti ini gitu. Ya. Nah, maka ketika kita menghitung integral lipat yang daerah pengintegralnya merupakan persegi panjang, itu kita tinggal menentukan saja mau yang mana dulu gitu ya. Kalau ternyata diperlukan penukaran ya, ini tuh susah diintegralkan atas X dulu, misal harus atas Y dulu, ya tukar saja dan batasnya pun silahkan ditukar begitu. Jadi untuk integral yang ini ketika kita menghitung ya integral atas R fxy dA begitu, ini bisa dengan ya fxy dx dy, bisa juga dengan integral fxy dy dx gitu. Terserah yang mana saja, asal ingat hati-hati di sini kalau yang dx dy berarti batas di dalam adalah A ke B, karena ini batasnya A. Batasnya X gitu ya, tuh. Batasnya X kan dari A ke B gitu. Dan sebaliknya kalau yang di luarnya berarti C dan D gitu. Karena dia merupakan batas untuk si Y. Gitu. Ya. Nah, kalau yang di sebelah sini kalau dy dx dulu berarti gimana? Kalau dy dulu. Yang di dalam ini batas untuk si Y-nya berapa? C ke D. Oke, ada orang ternyata. Dan yang di luarnya? A ke B. A ke B, betul. Begitu. Ya, jadi kalau ditukar urutan pengintegralnya, ya batasnya harus ditukar juga. Gitu. Ya, karena ini batasnya semua konstanta, bilangan pasti. Karena daerahnya persegi panjang ya, jadi batasnya konstanta, persegi panjang. Oke, kita akan lihat contohnya di soal tutorial aja ya. Oke, nah dia. Hitung masing-masing integral berulang atau yang mana ya? Ya, sama aja ya. Ini kemarin misalnya yang nomor ini ya, nomor 4 nih. Yang nomor 4 sudah saya berikan ini ya, kemarin itu
sudah ada sifat-sifat ya. Saya kira ada. Coba kita lihat nih, pernah nulisin. Sorry, mana ya? Sifat-sifat ini whiteboard yang kemarin nggak ada ya? Ada deh. Nah, ini dia. Sifat-sifat integral lipat gitu. Jadi kalau ada daerah yang dia merupakan gabungan daerah yang saling lepas ya, ya sama seperti di yang satu keubah. Jadi integral atas R itu sama dengan integral atas R1 ditambah integral atas R2 gitu ya. Kalau daerahnya memang penjumlahan juga nih, gabungan kan daerahnya. Jadi ini juga ditambahkan. Kemudian kalau ada bilangan gini konstanta ya bisa keluar gitu kan ya. Nah, itu konsep yang digunakan untuk mengerjakan nomor 4 gitu. Jadi diketahui atas R1 tuh 3 ya, atas R2 diketahui 4, ditanyakan atas R3 tapi 3G ditambah 2. Nah, ini gimana gitu. Nanti kerjakan ya. Saat tutorial juga bisa ditanyakan. Nah, oke, kita akan fokus pada yang nomor 6. Ini semuanya adalah integral atas daerah persegi panjang. Ya, integral lipat atas daerah persegi panjang. Sebetulnya ini integral berulang ya, integral berulang. Karena sudah langsung dia hitung ini gitu ya, integral berulang atas daerah persegi panjang. Nah, kalau integral lipat tuh yang nomor 7 gitu. Ya, sebetulnya ya kita sudah bisa mendeskripsikan coba. Kalau yang nomor 7 berarti ngerjainnya gimana? R-nya. Berarti R-nya bentar. Batas untuk R-nya, coba nomor 7 dulu. Misalnya maunya, kira-kira bagusnya ini apa? dx dy atau dy dx? Nah, itu maksud saya ya. Jadi harus pandai menentukan dx dy atau dy dx nih, gitu. Supaya mudah diintegralkan. Atau misalnya, oh sama saja Bu, ini mah bisa gitu ya, dua-duanya misal. Coba dx dy atau dy dx dulu nggak sih, Bu? dx dulu, kenapa? Karena kalau Y nanti len diintegral. Enggak. Enggak ya, Bu ya? Iya. Justru gimana? Kalau dy dx gimana justru? Y kan berarti Michael. Kalau iya, ini Iya. dianggap ketika kita mau dy dx pas ngintegralin atas y dulu, ini tuh si fungsinya dianggap apa? Dianggap konstan, Bu. Iya betul. Ya dia nggak ada punya y ya. Jadi dia dianggap bilangan aja gitu. Jadi integralnya apa dong atas y? Atas y tinggal nambahin y ya. Jadi ya sekian y gitu ya. Ya nanti kita kerjakan lah, boleh. Jadi saya mengiranya kalau yang nomor 7 ini bisa ya, bisa dua-duanya gitu ya, dy dx. Toh ini ininya konstanta gitu ya. Ini juga nggak terlalu berpengaruh karena ini sama-sama nggak ada y-nya gitu. Jadi kalau misalnya atas y dulu berarti batas yang sini 0,2 gitu ya. Batas yang luarnya min 1,1 gitu. Karena batas yang x itu yang di luar. Seperti itu. Ya, Bu. Ya, Mau nanya itu berarti Y-nya hilang ya, Bu? Kenapa hilang, Michael? Yang di bawah, Bu. Yang X. Oh, ada Y-nya, sorry. Saya nggak lihat. Iya, Berarti ngaruh. Oke. Makasih. Ya, ada Y-nya, Nggak boleh hilang. Oke. Saya malah nggak lihat tadi adanya X pangkat 4 doang, kirain saya. Iya. Nah, berarti kalau seperti ini berpengaruh ya. Betul kata Michael tadi. Boleh. Ini kalau misalnya diintegralkan atas Y dulu, jadi len dulu gitu kan ya. Jadi len sekian begitu. Atau misalnya atas X dulu, seperti apa gitu ya. Nanti sepertinya bisa ya atas. Kalau atas X dulu tadi gimana? Berarti Dalamnya gitu kan ya? Iya. Kalau atas Y dulu, Bu. Nah, atas Y dulu, sorry. Kalau atas Y dulu menjadi len gitu kan ya. Karena ini dianggap konstanta semua nih, si X dan sebagainya ini. Jadi ini len kan? Betul ya? Tapi nanti berarti harus integral atas len gitu ya? Iya, Bu. Nah, berarti oh ini gimana nih gitu. Harus pandai-pandai melihat itu. Ini lebih mudah yang mana gitu ya. Tapi kalau atas X dulu gimana? Jadi buat U sama dengan akar Y X kuadrat ya, Bu.
U sama dengan akar di X kuadrat. jadi Nanti pakai DU-nya, substitusi. iya, Bu. Ya. Oke, berarti atas pakai substitusi. Nah, gitu ya. Jadi bisa. Nah, ya, nanti kita lihat ya. Oke, nomor 7. Nah, boleh. Sekarang kita nomor 6 dulu ya. Nomor 6. Perhatikan baik-baik. Kita kerjakan nomor 6 dulu. Nah, untuk nomor 6, ada beberapa fungsi yang baik atas X dulu maupun atas Y dulu kita akan mudah gitu ya mengintegralkannya. Jadi tidak masalah ketika urutannya X dulu atau Y dulu gitu. Contohnya yang nomor 6A. Ketika kita diminta menghitung ini ya udah langsung aja hitung karena atas Y dulu bisa gitu ya, maupun atas X dulu juga bisa juga karena ini polinom biasa saja gitu. Jadi langsung saja gitu. Nah, atau misalnya seperti nomor B-nya gitu. Atas Y dulu, atas X dulu saya kira nggak masalah juga gitu ya. Kalau atas X dulu berarti ini sin X diintegralkan, Y-nya ini Y kuadratnya dianggap konstanta saja. Begitu pula kalau atas Y dulu, ini dianggap konstanta juga si sin X-nya. Gitu. Kan sama-sama saja, jadi tidak bersatu mereka gitu ya, seakan-akan berbeda gitu. Jadi ini A dan B adalah contoh soal yang bisa dikerjakan dengan urutan yang berbeda gitu ya, dan sama-sama mudah begitulah ya. Tidak, yang satu mungkin tidak terlalu sukar daripada yang lain, jadi setara lah gitu. Jadi bisa dua-duanya, urutannya bisa ditukar dengan bebas gitu. Nah, sementara sepertinya kalau yang nomor C beda lagi ceritanya. Ya. Coba, kalau yang nomor C, ketika kita mengintegralkan atas X dulu, kira-kira dengan Y dulu lebih mudah yang mana? X dulu ya, Bu. X dulu, betul. Raven katanya berpendapat X dulu. Kenapa, Raven? Soalnya nanti kalau diintegralkan terhadap X, jadinya pangkat XY doang. Jadi depannya nggak ada Y. Betul. Tapi kalau atas Y dulu kita harus pakai apa? Yang itu bukan sih, Bu, yang kayak Coba. integral UDV sama dengan Betul, itu namanya integral apa? parsial bukan, Bu? Iya, betul, sip parsial. Jadi, nah ini ya, saya belum bilang mungkin, jadi di bab ini hati-hati pasti keluar lagi metode pengintegralan, teknik pengintegralan ya, bab 7 keluar lagi ya. Bab 7 keluar lagi. Dia harus diingat lagi substitusi seperti apa, integral parsial seperti apa, bahkan yang substitusi dengan trigonometri misalnya ya. Saya kira yang ini juga muncul nih. Ini nanti nomor 7 ada kayaknya tentang substitusi trigonometri ya. Seperti yang tadi salah satunya Michael tadi bilang itu substitusi gitu ya. Atau misalnya substitusi trigonometri juga ada gitu ya. Oke, betul ya. Jadi yang nomor C ini akan lebih mudah kalau X dulu daripada Y dulu. Kalau X dulu kita langsung bisa mengintegralkannya ya. Langsung aja kan pangkat X gitu kan, integralnya dia lagi walaupun ini ada pengalinya ya. Nah, tapi kalau atas Y dulu itu harus pakai integral parsial. Jadi lebih setingkat lebih prosesnya lebih panjang gitu daripada atas X dulu. Oke, kita kerjakan satu-satu ya. Yang mana ya? Yang ini aja nih, yang B sama C ya. Kalau D gimana, D? Lihat dulu. Yang D. Ada yang mau berpendapat kira-kira mau lebih mudah atas X dulu atau Y dulu? X dulu, Bu. X dulu. Ya, X dulu ya. Karena kalau Y dia integral parsial. Parsial juga gitu ya. Oke, bisa melihat berarti ya. Oh, ternyata nomor 6 ini tidak perlu ada penukaran ya, tidak perlu ada penukaran. Jadi sama seperti tadi, ini X dulu, ini Y dulu gitu. Jadi yang diberikan ini sudah merupakan yang termudah begitu ya, urutan yang termudah gitu. Walaupun nomor A dan B tadi saya bilang kita bisa menukarnya dengan bebas karena walaupun tadi atas X dulu maupun atas Y dulu sama mudahnya. Oke, kita kerjakan yang nomor B. Ya, ini contoh yang atas persegi panjang ya. Jadi langsung hitung saja. Dan kalau diperlukan penukaran, tinggal tukar batasnya. Begitulah kira-kira ya kesimpulan dari yang
poin untuk integral lipat atas persegi panjang. Ini tadi adalah y kuadrat sin x dx dy gitu ya. Ya, dx dy ininya 0,2 0 pi per 2. 0,2 0 pi per 2. Oke, mari kita kerjakan atas x dulu. Berarti integralnya ini kita simpan dulu begitu ya. Hasil integral yang ini apa? Y kuadrat bisa saya keluarkan ya, y kuadrat karena ya memang tidak ada x-nya gitu. Jadi dia dianggap konstanta pada urutan yang pertama ini, dia dianggap konstanta sehingga dikeluarkan gitu ya. Oke, hasil di dalamnya berapa? Min cos. Min cos x disubstitusi 0 dan pi per 2 gitu ya. Nah, ini baru ditaruhlah dy. Berarti hasilnya adalah integral berapa tuh min cos? Halo? Kalau pi per 2 tuh 0 ya? 1 berarti, Bu. 0 dikurang min 1 gitu ya. Jadinya 1. Berarti y kuadrat aja ya. Gitu. Oke, nah jadi ini adalah 1/3 y pangkat 3 substitusi. Hasilnya berapa? 8/3. Nah, udah ya. Jadi diulang, integralnya diulang. Cenderung mudah ya. Nah, ini kemudian tadi yang nomor selanjutnya kita lihat 1201 y e pangkat xy. 1201 y e pangkat xy dx dy. Oke, maka ini menjadi sama seperti tadi ya, boleh, tapi tadi juga ada yang sudah bilang ini akan hilang, Bu gitu. Integral dari e pangkat xy itu apa? E pangkat xy itu seper kan gitu sebetulnya ya. Jadi saya tulis dulu ya. Y 1/y e pangkat xy begini. Integralnya ya. Disubstitusi 0,1 gitu. Tapi ini jadi habis, hilang ya. Ya, Bu. Sip. dy. Jadi berapa nih? Jangan lupa ini disubstitusinya ke x ya. Jangan ke y. Ke nilai x yang pertama ini 0 dan 1 ini kita substitusi ke nilai x. Jadinya Y dikurang 1. oke, e pangkat y dikurang 1. Nah, gini. Jadi hasilnya adalah e pangkat y min y ya. Ya. Kita substitusi 1, 2. Nah, maka hasilnya adalah e pangkat 2 dikurang e pangkat 1 min 2 plus 1 min 1. Gitu? Ya, Bu. Sip. Nah, sudah sekian gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang ini? Ya, cenderung mudah sebetulnya ya. Yang akan lebih menantang itu nanti pas yang bukan persegi panjang gitu. Coba ada pertanyaan dulu nggak untuk yang ini? Halo. Aman sih, Bu. Aman ya. Oke, kita kerjakan nomor 7. 01, 02, min 1. Ya, min 1, 1, 02. Oke, R-nya seperti itu. Lalu tadi. Bu. Ya. Itu sama-sama susah nggak sih, Bu, tadi kalau pakai trigono Iya. juga? Iya, benar. Yang tadi nomor 7 ya. Iya. Si fungsinya memang seperti itu. Coba kita lihat. Kita anggap nomor 7-nya ini ya. Jadi atas R dari X per 1 plus gitu ya. X pangkat 4 ya. Y. Nah, misalnya dx dy gitu. X-nya katanya dari min 1 sampai 1. Terus Y-nya
Bentar. Y-nya 0,2. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, saya kira mungkin malah akan lebih mudah atas Y dulu ya. Karena Iya, kita kayaknya, nanti Bu. atas len dulu gitu ya. Dibanding dengan kita mengerjakan atas X dulu, berarti harus mensubstitusi. Seperti tadi kata Michael ya, kalau nggak salah substitusi gitu kan ya. Ini si Y-nya gitu. Bermasalahnya di si Y-nya. Nah, oke, kita tukar. Berarti X1 plus X pangkat 4Y, DY, DX. Berarti kalau DY, DX, di sini 0,2, di sini min 1,1. Nah, kita integralkan. Berarti yang di dalam jadinya apa? Len ya. Lennya len apa? Coba hati-hati ya, tapi harus hati-hati. Ini pakai substitusi dulu. Misalkan, kita misalkan U-nya adalah 1 plus X pangkat 4 Y, berarti kita punya DU-nya adalah atas DY. Y. Atas Y. DY, Bu. Masuk. Ini kan X dianggap pangkat 4 ya, Bu? X pangkat 4 DY gitu kan? Ya, Bu. Sehingga kalau kita punya integral gitu, 1/, anggaplah 1/, aja dulu, X begini, Y, DY gitu ya, ini menjadi, oke lah, nggak apa-apa pakai ini ya, ini menjadi, X-nya kan cuman konstanta aja gitu, boleh keluar lah, ini U gitu, yang ini X pangkat 4 DU gitu, sorry, 1 ya. DY-nya berarti 1/, X pangkat 4 D U. U. Sehingga ini menjadi 1/, X pangkat 3, ininya Len U. Len U plus C gitu. Substitusi ke sini ya. Balikin lagi gitu ya. Jadinya 1/, X pangkat 3 len mutlak ya. 1 plus X pangkat 4 Y gitu. Disubstitusi 0,2. Mudah-mudahan benar ya. Ya, baik. Terus disubstitusi 0 dan 2 jadinya len 1 ya, pas 0. Hati-hati substitusinya ke Y ya. Ketika 2 ada ya nilainya. Jadi kita punya di sini berapa tuh? 1 X pangkat 3 berapa? Dan 1 plus 2X pangkat 4. Len 1 plus 2 X pangkat 4 DX. Yang nolnya len 1 kan? Yang 1 0 ya? Ya, Bu. Ya. Jadinya seperti ini. Nah, gimana nih sekarang integralan? Ada ya integralan? Ada yang masih ingat nggak integralan? Halo. Pakai parsial berarti ya, Bu? Iya, boleh. Atau enggak langsung pakai integralan ini, nanti bisa dimisalkan U-nya adalah, pakai U lagi, nggak apa-apa ya. Atau ganti deh, jangan U. M. M-nya adalah 1 plus 2X pangkat 4. Jadi DM-nya adalah, atas X ya, berapa? 8X pangkat 3 gitu. Bisa nggak? Oh, parsial ini mah. Sorry. Parsial. Pakai parsial. Jadi kita punya yang ininya si lennya sebagai U ya, Bu? ya, diturunkan ya. Mendingan diturunkan dia ya. Jadi U-nya adalah si len ini. 1 plus 2X pangkat 4. Si DV-nya 1/3 X. 1/X pangkat 3. DX ya. Gitu. Oke, jadi kita punya integral. Itu sama dengan UV. Saya tulis dulu ya.
ln 1 plus 2x pangkat 4 sama dengan UV. V-nya apa dari sini? Setengah. Min Min 3 per X kuadrat. Betul nggak? Salah? min 2 bukan, Bu? Min 2, ya. Sorry. Min 2. Ya, min 2 ya? Atau min setengah? Min setengah. Min setengah. Min setengah. Oke, jadinya begini. Gitu, 2 ya. Gitu ya. U-nya UV, V-nya ini UV, berarti ln 1 plus begitu, itu UV dikurang integral VDU ya. Ya, Bu. Integral dari VDU. Oke, kita tulis aja dulu. 2x kuadrat, V-nya, DU-nya baru sekarang apa DU-nya? 8x pangkat 3 per 1 plus 2x pangkat 4. Gitu? Dx. Betul? Betul. Iya, Bu. Oke, sekarang ini kayaknya nggak cukup. Kita pindah ke sebelah sini. Nanti baru kita yang sebelah sana ya. Kita mengintegralkan itu berarti yang ini udah selesai, tetapi yang integral yang sebelah situ belum. Jadinya berapa tuh integral dari apa? Tambah integral 4x per 1 plus 2x. yang di atasnya ada 4x. Betul. 4x per 1 plus 2x pangkat 4. Nah, ini pakai apa? Itu sih. Iya, substitusi lagi. Wah, berlipat ya. Substitusi dengan berapa U-nya kira-kira? Akar 2x kuadrat, Bu. Akar 2x kuadrat. Oke, akar 2x kuadrat. Betul, jadinya 2 DU-nya adalah 2 akar 2x. dx ya. Nah, kita punya 4x di situ bisa diubah ya. Jadi x dx adalah integral dari 1 per ya. 1 per ini. 2 akar 2 DU gitu. Nah, nanti berarti si integral yang itu kita kerjakan menjadi 4-nya saya keluarkan, berarti adalah 1 per 1 plus U kuadrat gitu. Betul? Iya, Bu, betul. Dan ini menjadi x dx-nya menjadi 1 per 2 akar 2 DU. Nah, dia ya. 2 per akar 2 itu berapa? Akar 2 ya. Jadinya akar 2 integral ini. Nah, integral itu apa? Ada yang masih ingat? Tan U, tan inverse U. Tan inverse. Jadinya akar 2 inverse U. Plus C sebetulnya ya, yaudah plus C. Nah, berarti dari yang awal banget itu tadi kita punya bahwa integral dari lanjut ya. Saya lanjutkan dari sini min 1 sampai 1 yang ini ya sama dengan itu adalah berapakah itu? Min 1 per 2x kuadrat ln 1 plus 2x pangkat 4. Terus ditambah, ini dia, akar 2 tangen inverse, U-nya ganti, U-nya U yang ini ya, tentunya beda dengan U yang tadi. Saya lupa menginikan. Akar 2x kuadrat ya. Disubstitusilah untuk nilai min 1 dan 1. Begitu. Oh, ininya hilang. Sorry, kenapa ada ini? Demikian. Ya. Disubstitusi ya, min 1 dan 1. Oke.
Yang pasti tangan akar 2 ya. Tangan akar 2 berapa? Nanti muncul tangan akar 2 tuh dua-duanya. Tangan inverse, sorry. Tangan inverse akar 2 berapa? Halo. Sudutnya berapa yang tangannya akar 2? Ada nggak? 60 derajat Kak, Bu. Iya ya, per 3 ya. Kalau yang setengah akar 2 berapa? 45, Bu. Tapi 1 nanti. 45. 45 mah bukan, maksudnya tangannya 1, 45 mah ya. Yang sinnya setengah akar 2 itu 60 derajat, Bu. Pi per 3. Yang tangannya Yang tangannya akar 2 nggak ada ya? Maksudnya sudut istimewa nggak ada ya? Enggak sih, Bu. Nggak ada ya, oke. Ya tapi nggak masalah, ini 0, sorry. Nanti kan kalau disubstitusi 1 jadi tangan inverse akar 2 ya. Disubstitusi min 1 juga tangan inverse akar 2 gitu kan, tapi kan dikurangi, jadinya habis ya. Jadi suku yang ini akan habis nih, karena 1 dikurangi min 1. Ya. Ketika 1 dengan ketika min 1 nilainya sama, begitu, tapi kan dikurangi. Jadi yang berpengaruh hanya suku yang sebelah sini. Gitu. Kayaknya, ya. ya, Bu. Iya, Bu. Bu. Terus 0 juga. Tiba-tiba 0 hasilnya. Tapi Kenapa? Bu, yang belakang itu kan 1 dikurang min 1, bukan? 1 dikurang min 1, iya. Terus? Kan akar 2 dari tan min 1. Enggak, ini kan dikuadratkan. Enggak, X-nya yang disubstitusi, X-nya kan di sini. Oh ya, Bu, maaf Bu. Gitu maksudnya. Ya, ini sudah hasil integralnya, kemudian tinggal disubstitusi X-nya 1 dan min 1 gitulah. Ya. Nah, tetapi kayaknya ini yang sebelah sini 0, kalau yang sini minus dikurang minus. Minus dikurang minus. Ini hilang juga. 0 deh akhirnya kayaknya ya. Iya, Bu. Karena satunya tuh yang ini dikuadratkan, yang ini pangkat 4 gitu. Ya Allah. Susah-susah gitu hasilnya 0 gitu ya. Ya. Sepertinya 0 ya. Coba diulang kembali. Oke, kita sudah lebih ya, istirahat dulu ya. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada integral atas daerah yang bukan persegi panjang. Nah, ini cukup nanti lebih menantang lagi. Nah, tapi saya istirahat dulu 10 menit sambil silahkan. Apakah ada pertanyaan atau sudah jelas bisa ditangkap dengan baik? Halo. Sudah ya? Lanjut aja dulu. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua sekarang adalah integral lipat. Nah, tapi daerahnya sekarang agak berbeda sedikit. Kalau tadi persegi panjang, sekarang daerahnya bukan persegi panjang ya. Jadi ini berarti yang kedua tadi ini ya, R-nya persegi panjang, sekarang yang kedua ini R-nya R bukan persegi panjang. Bukan, persegi panjang. Nah, seperti tadi saya sudah cerita di awal bahwa untuk daerah yang bukan persegi panjang ini dibagi lagi menjadi 2, begitu ya, 2 jenis lah. 2 jenis daerah. Yang pertama, kalau daerahnya seperti ini. Jadi daerah pengintegralan namanya, bentuknya begini. Bayangkan yang saya gambarkan ini lantainya ya, lantai. Jadi hanya bidang XY-nya saja. XY gitu. Jadi si daerahnya X-nya dibatasi oleh A dan B gitu, tetapi Y-nya dibatasi oleh fungsi. Jadi kita punya mungkin begini dan begitu. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah fungsi
Y sama dengan fx begitu. Yang ini Y sama dengan fx, yang ini atau dibalik. Tadi saya bilangnya apa ya? Oh, Y1 Y2 ya tadi apa? Pi gitu. Px P1, yang ini P2. P2x. Ya. Nah, pi atau psi ya tadi? Oh, psi kayaknya untuk yang ini. Supaya sama dengan yang tadi di awal ya. Ini P2, ini psi 1. Nah, maka daerah yang dimaksud itu ini daerahnya. Gitu, ya. Nah, gitu. Daerah yang pengintegralnya di lantainya itu daerah ini gitu. Jadi si batas untuk x-nya itu dari konstanta ke konstanta, batas y-nya itu dari fungsi ke fungsi, atau yang seperti ini bisa kita tulis sebagai R sama dengan, saya bilang ini tipe 1 gitulah ya. R sama dengan XY di R2 tentunya dengan batas X-nya dari A ke B. Bentar ya. Saya mute dulu bentar aja. Ya, sorry. Ada bayinya dulu. Ini P1 sampai C2 gitu ya. Jadi batas X-nya dari konstanta ke konstanta, kemudian batas Y-nya dari fungsi ke fungsi begitu. Nah, yang tipe kedua sebaliknya. Jadi kita punya kalau di tipe kedua ini X, Y. Yang si Y-nya dari konstanta ke konstanta, misalnya C ke D, begitu ya. Sedangkan batas X-nya adalah satu fungsi atas, berarti ya ini fungsinya atas Y gitu ya. Fungsi X sebagai fungsi atas Y gitu. Ini X-nya dari fungsi X sama dengan P1Y ke X sama dengan P2Y gitu. Maka si daerah yang dimaksud si R-nya, ini tadi R-nya ya. Nah, si R-nya itu yang ini gitu dari sini. Nah, ini dia si R-nya. Ya. Nah, maka kalau dituliskan R yang ini itu adalah X, Y di R2 di bidang XY ketika kita punya si X-nya itu dari fungsi P1Y ke fungsi P2Y, sedangkan si Y-nya adalah dari C ke D. Nah, gitu ya. Kalau kita punya tipe daerah pengintegralan tipe yang pertama, maka integral lipat atas R fx y dy dA, itu haruslah mau tidak mau kita harus mengintegralkannya atas y dulu, begitu. Ya, jadi di sini untuk tipe yang pertama harus dy dx. Kenapa? Karena y-nya yang dari fungsi ke fungsi gitu, ya. Sedangkan X-nya yang dari konstanta ke konstanta. Nah, kuncinya tuh yang di luar itu harus konstanta ke konstanta gitu. Kenapa? Karena nanti nilainya ini tuh kan harus bilangan begitu. Misalnya L gitu hasilnya ini tuh bilangan. Kalau misalnya batas integralnya dari fungsi ke fungsi, ya masa nanti nilainya fungsi gitu ya. Jadi nggak mungkin. Makanya yang di luar, batas yang di luar itu merupakan konstanta. Pasti dari sekian ke sekian gitu, konstanta ke konstanta. Sebaliknya, kalau kita punya batas atau daerah pengintegralan seperti yang bawah, yang tipe kedua, berarti yang harus urutan pengintegralannya harus apa berarti kalau yang seperti ini? Halo?
dx dy. Harus dx dy, betul. Karena yang y-nya yang dari konstanta ke konstanta gitu. Sedangkan yang dx-nya itu dari fungsi ke fungsi. Nah, demikian ya. Jadi ada dua tipe untuk ketika kita punya R-nya bukan persegi panjang ya, daerah pengintegralannya bukan persegi panjang. Ada tipe pertama, ada tipe kedua. Nah, tapi ada tapinya lagi ya. Ada beberapa daerah pengintegralan yang dia tuh bisa dinyatakan dengan dua-duanya, baik tipe pertama maupun tipe kedua gitu. Banyak sekali bahkan daerah pengintegralan yang bisa dinyatakan dengan dua tipe ini, dua-duanya gitu. Kalau yang saya gambarkan ini misalnya yang R di atas ya, itu dia nggak bisa diubah dari tipe 1, ini saya bilang tipe aja berarti ya. Ini tipe 1, yang ini tipe 2. Nah, diubah dari tipe 1 ke tipe 2 tuh kalau gambar R-nya seperti ini tuh tidak bisa. Gitu. Begitu pula yang bawah ya, yang tipe 2 ketika mau diubah menjadi tipe pertama dia juga tidak bisa gitu. Nah, tapi ada beberapa daerah pengintegralan yang bisa dua-duanya. Saya berikan contoh. Contohnya begini, yang sederhana dulu ya. Misal apa ya? Gambar ini sekali lagi ini adalah lantai yang saya gambar itu gambar alas bendanya ya, alas bendanya bukan atapnya. Jadi ya ini X, misalnya gambarnya begini. Nah ini aja deh. Garis yang sederhana dulu aja gini ya. Nah, misalnya ini dia. Ini di sini berapa ya? 2 gitulah. Di sini 3 gitu. Persamaan garis ini berapa? Halo. 2x plus 3y sama dengan 6. Oke, 2x plus 3y sama dengan 6. Sip. Berarti saya bisa tuliskan sebagai y sama dengan min 3 min 2 sorry min 2/3 ya. 2/3x. Oke, seperti itu. Nah, kalau yang dimaksud adalah daerah ini R-nya, nah maka si R ini bisa dituliskan dalam tipe pertama maupun tipe kedua gitu. Ya, coba kita lihat. Si R ini bisa dinyatakan dengan tipe pertama maupun tipe kedua. Kalau saya tuliskan dengan tipe pertama, berarti si ini boleh lebih lengkapnya pakai anggota R2 gitu ya. Kalau kayak gini juga nggak apa-apa. Jadi langsung begini saja juga nggak apa-apa. Berarti kalau saya tuliskan dalam bentuk tipe pertama, yang X-nya yang konstanta, berarti X-nya berada di antara, nah, CR ini? 0 dan 3. Ya, betul. 0 dan 3. Betul, ya. Dan si Y-nya, nah ini hati-hati. Jadi sama seperti waktu di integral satu keubah ya, seakan-akan kita seperti melakukan irisan gitu ya. Y-nya ini berada, kalau kita mengiris daerah ini, gitu kan, Y itu di sini ya. Nah, bawahnya itu Y sama dengan 0. 0, betul. Sampai atasnya, oh irisannya bukan begitu ya. Irisannya kebalik. Harusnya vertikal. Begini sumbu X. Nah, irisannya tuh vertikal begini. Nah, kalau saya iris begini, nah yang bawah itu kan Y sama dengan 0 gitu. Jadi yang bawah adalah fungsi Y sama dengan 0, yang atas fungsi Y sama dengan yang atas ini fungsi yang ini gitu. Y sama dengan 2 min 2/3x. Gitu. Nah, maka si Y-nya terdefinisi dari 0 sampai 2 min 2/3x gitu. Ya. Nah, tapi si R ini bisa juga dinyatakan dengan tipe kedua gitu. Si R ini bisa dinyatakan dengan tipe kedua. Kalau kita mau menyatakan dia dengan tipe kedua, berarti si X-nya yang dari fungsi ke fungsi, si Y-nya dari konstanta ke konstanta. Dari berapa ke berapa Y-nya? 0 ke 2. Ya, 0 sampai 2.
gitu ya. Jadi kan ini 0 sampai 2 nih Y-nya. Si daerah ini berada pada definisi untuk Y-nya tuh 0 sampai 2. Nah, sedangkan X-nya baru dari fungsi ke fungsi. Ketika kita melakukan irisan seperti ini adalah fungsi X sama dengan 3 min 3/2 bukan Y. yang ini dulu, yang ke kiri. Yang kirinya 0, ya betul. Yang kirinya 0, yang kanannya ini X sama dengan, ya si fungsi ini dijadikan X sama dengan, begitu ya. 3 berapa tadi? 3 min 3/2 Y. 3 min 3/2Y, betul. Gitu, jadi dari fungsi 0 sampai X sama dengan 3 min 3/2Y. Nah, begitu. Jadi sekali lagi, ada daerah yang bisa dinyatakan dengan 2 tipe gitu ya. Dinyatakan dengan tipe pertama bisa, dinyatakan dengan tipe kedua juga bisa. Sehingga kalau misalnya saya ditanya, saya punya fungsinya begini, X kuadrat ditambah E pangkat Y, gitu saja ya. Dah, ini ingat, ini tidak ada hubungannya dengan R ya. R-nya mah itu si daerah ini aja gitu. Bentar saya ini ya tadi. Nah, si R-nya itu si lantainya ya, sekali lagi dia tuh alasnya begitu. Nah, atapnya ini, fungsi ini atapnya. Jadi nggak ada hubungannya ya alas sama atap gitu. Pokoknya yang mau diintegralkan si R-nya itu, lantainya itu gitu. Nah, maka kalau kita mau mengintegralkan ini atas R, sekali lagi R-nya yang saya gambarkan itu, ini kan DA ya, DA itu bisa diubah jadi dy dx maupun jadi dx dy gitu. Nah, kita perhatikan fungsinya ini. Kan bisa nih, mau Y dulu, mau atas X dulu, sama saja ya. Mudah dua-duanya diintegralkannya. Nah, maka ketika kita memilih misalnya, oh saya mau mengintegralkannya atas X dulu. X, Y. Berarti harus tipe berapa? Ayo, kalau mau atas X dulu seperti ini, berarti yang dipilih tipe yang mana? Yang 2 ya, Bu. Betul, karena si Y-nya yang harus konstanta. Jadi di sini 0,2, di sininya 0, 3 min 3/2Y, begitu. Tapi hal yang sama juga bisa dilakukan kalau ini mau kita hitung dengan dy dx gitu ya. dy dx berarti tipe pertama, si X yang di luar. Jadi ini dari 0 sampai 3 batas X-nya. Lalu batas Y-nya adalah 0 sampai 2 min 2/3X. Begitu dia. Nah, jadi bedanya dengan yang atas persegi panjang gitu ya. Yang atas persegi panjang tadi di sini di depan. Ketika kita mau mengubah urutan pengintegralan, di sini diubah urutan pengintegralannya, langsung ubah saja. Begitu. Ya. Langsung ubah aja kan cuman bilangan dua-duanya. Yang penting ketika diubah urutan pengintegralannya batasnya ikut berubah begitu. Batasnya ya ikut berganti. Yang tadinya CD AB jadi AB CD gitu ya. Nah, tapi kalau di daerah yang bukan persegi panjang di sini, ketika kita ingin mengubah urutan pengintegralan, maka kita harus mengubahnya dari tipe 1, daerah yang dinyatakan dengan tipe 1 menjadi tipe 2 gitu. Baru kita tuliskan seperti ini gitu. Nah, ini ternyata ini kan beda tuh ya, batasnya kan beda gitu, tetapi menyatakan daerah yang sama begitu. Jadi kalau kita memerlukan pengubahan urutan pengintegralan, maka yang harus dilakukan gambar dulu daerahnya, sketsa daerah pengintegralannya, lalu ubah yang tadinya jadi misalnya tipe 1 kita ubah menjadi tipe 2 atau sebaliknya gitu. Yang tadinya tipe 2 kita ubah menjadi tipe 1. Kalau diperlukan ya, kalau diperlukan diubah gitu urutan pengintegralannya. Nah, contohnya yang ini sebetulnya tidak perlu diubah ya, karena kan kita bisa dengan mudah menghitung integral atas Y dulu maupun atas X dulu gitu. Urutan yang mana saja ini mudah gitu. Ya, seperti itu. Ya, tinggal dihitung ya sama. Coba kita hitung yang ini misalnya ya. Saya mau menghitung yang ini saja. Nanti yang ini juga dengan cara yang sama tentunya. Silahkan dicoba ya, hasilnya harus sama ya. Ini adalah X kuadrat ditambah E pangkat Y. Saya mau mengerjakan ini. Coba kita kerjakan.
Pertama diintegralkan atas Y, ingat ya, atas X, berarti 1/3 X pangkat 3 ditambah berapa? Atas X. X E pangkat Y. Ya, betul. Ini ya, diintegralkan. Jadi si E pangkat Y-nya tuh konstanta gitu, berarti X E pangkat Y. Substitusilah 0 dan 3 min 3/2 Y. Sehingga menjadi, ini DY-nya ya. Sehingga menjadi integral 0 sampai 2, berapa nih? 1/3 dikali 3 min 3/2 Y pangkat 3 gitu ya. Ditambah Y, ditambah 3 min 3/2 Y pangkat Y. Gitu. Baru nanti diintegralkan atas Y. Ini saya ngarang ya. Pastinya jadi agak sulit. Nah, ini tinggal dipangkatkan tentunya pangkat 3, lalu nanti diintegralkan atas Y gitu. Nah, mungkin nanti butuh integral parsial di sini ya, karena ada Y pangkat Y gitu. Ya, intinya bisa dihitung. Tapi saya tidak akan menghitungnya ya ini gitu. Lalu diintegralkan atas Y begitu. Ya. Nah, kalau saya ilustrasikan dengan supaya mungkin nih ada yang tidak bisa membayangkan gitu ya. Hati-hati. Jadi sekali lagi yang saya gambarkan warna kuning itu lantainya ya. Yang saya gambarkan warna kuning itu lantainya, yang kita hitung itu volume benda yang alasnya adalah yang kuning itu. Alasnya si kuning itu mungkin kalau digambarkan yang kuning itu gini ya. X-nya 3 ini. Nah, ini dia yang kuning gitu. Si R-nya nih, alasnya adalah si kuning ini di bidang XY ya, lantainya. XY Z. Nah, sedangkan permukaannya ya saya tidak tahu gambarnya si X kuadrat plus pangkat Y itu kayak gimana gitu ya. Mungkin ya saya gambarkan begini saja gitu ya. Kayak kubah lah gitu ya. Nah, jadi bayangkan ada benda yang alasnya adalah si itu gitu. Nah, kira-kira gitulah ya. Nah, bendanya alasnya adalah si segitiga itu, tapi atapnya si merah ini gitu. Si merah ini adalah fungsi Z sama dengan X kuadrat ditambah pangkat Y gitu. Nah, yang kita hitung ini kalau diselesaikan itu tuh volumenya gitu, volume benda tersebut. Gitu. Ya, anggaplah itu X kuadratnya, kan ini positif gitu ya. Jadi makanya saya bisa bilang bahwa semuanya di atas bidang XY gitu. Si permukaannya ada di atas semua gitu. Walaupun tidak harus selalu begitu ya, sama seperti integral biasa kan kurva itu bisa di atas, bisa di bawah sumbu X gitu kan ya. Gitu. Ini juga sama gitu. Cuman ini pasti di atas sih. Karena bentuknya X kuadrat ditambah pangkat Y. Selalu positif. Demikian ya. Ada pertanyaan dulu? Halo. Ada pertanyaan untuk ini apa daerah pengintegralan. Jadi integral lipat tetapi daerah pengintegralannya bukan persegi panjang. Sekali lagi, untuk yang bukan persegi panjang, ketika ingin mengubah daerah pengintegralan atau mengubah urutan ya. Mengubah urutan pengintegralan. Nah, ketika kita memerlukan pengubahan urutan pengintegralan yang tadinya dx dy menjadi dy dx atau sebaliknya, maka yang harus dilakukan ya ketika r-nya persegi panjang langsung ubah, nggak masalah, dia tidak akan berpengaruh ya asal batas ikut berubah gitulah ya. Jadi ada dua, ketika r-nya persegi panjang maka kita langsung ubah gitu ya, batas ikut langsung ubah urutan pengintegralan dengan menyesuaikan batasnya
dengan menukar batas. Saya bilang begitu saja ya. Dengan menukar batas. Oke, jadi batasnya ikut berubah juga gitu, tinggal ditukar. Yang kedua, kalau R-nya bukan persegi panjang, jadi apa yang harus dilakukan? Berarti kalau yang seperti ini kita perlu mengubah urutannya, maka yang harus dilakukan adalah sketsa daerahnya dulu, sketsa daerah pengintegralannya. Lalu ya, ubah tipenya. Ubah tipe daerah pengintegralannya. Daerah gitu. Jadi yang tadinya dari tipe 1 nyatakan dengan tipe 2, kalau sudah digambarkan kita bisa melihat oh ini yang tadinya X-nya dari sekian ke sekian menjadi Y-nya yang dari sekian ke sekian gitu ya, dan sebaliknya gitu. Yang tadinya tipe 1 ubah menjadi tipe 2 atau sebaliknya, yang tadinya tipe 2 menjadi tipe 1 begitu. Setelah itu ya kita tinggal tulis bentuk integralnya jadi seperti apa, lalu hitung integralnya begitu. Ya. Baik, saya berikan satu contoh terakhir untuk yang nomor ini. Nah, nomor 9 nih. Ya. Nomor 9 kita lihat jangan nomor 9 ya, kayaknya nomor 9 mah nggak perlu diubah ya. Nih, saya bilang kenapa tidak perlu diubah. Coba lihat, walaupun ini adalah R-nya bukan persegi panjang ya, nih. X-nya dari 1 ke 2, tapi Y-nya dari fungsi ke fungsi ya, fungsi atas X gitu. Tapi bentuk bentuk ininya, bentuk integrannya tuh. Ini X Y aja kan? Maksudnya mau atas Y dulu, mau atas X dulu, dia bisa aja gitu ya, tidak sama-sama mudahnya gitu. Jadi ini nggak perlu ditukar gitu. Malah kalau ditukar nyusahin kita ya, harus gambar dulu ini kalau atas fungsi ke fungsi jadi gimana gitu ya. Nah ini nggak perlu tukar. Ini juga sama, nggak perlu tukar, polinom aja biasa. Ini pun sama, setara ya, dua-duanya kuadrat di bawah gitu ya. Ini juga sama aja. Jadi ini tidak perlu ditukar, langsung dihitung gitu. Ya, setuju? Halo. Setuju? Adakah orang di sini? Halo. Nggak ada orang ya? Ya, Bu. Ada, oke. Lagi pada ngapain? Oke. Sekarang yang nomor 10. Nah, nomor 10 justru diminta diubah gitu. Jadi soalnya saja ubahlah urutan pengintegralan. Jadi bahkan tidak memperhatikan apa di sininya. Di sininya pakai notasi fx aja gitu ya. Justru melatih kita bagaimana mengubah urutan pengintegralan ya. Sedangkan saya mau bahas dulu ininya ya. Kalau nomor 11 baru nomor 11 ya. Nomor 11 nih. Misalnya 11A. Nah, 11A kan daerahnya persegi panjang aja ya, persegi panjang. Lalu ini bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira perlu ditukar atau tidak urutan pengintegralannya kalau fungsinya bentuknya kayak gini? Apakah tidak masalah ketika mengintegralkan atas Y dulu baru atas X? Atau harus ditukar? Udah baik, Bu. Kenapa? Udah benar, Bu. Udah benar kayak gini nggak usah ditukar, benar? Masa? Kalau atas Y dulu, jadi bentuknya nanti gimana? Ditukar ya, Bu. Ditukar, iya. Sepertinya akan lebih mudah ditukar dulu. Ya, jadi ini atas X dulu lebih mudah karena nanti kita bisa pakai substitusi ya. Ya, bisa pakai substitusi bahwa ini semua adalah U begitu. Jadi U-nya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 1 gitu. Itu U, nanti turunannya kan 2X dx gitu ya. Ini turunannya. Jadi ini akan lebih mudah sepertinya atas X dulu. Nah, maka diperlukan pengubahan urutan pengintegralan. Nah, ini ubahnya gimana ya? Tinggal ubah aja gitu. Itu yang saya maksud dengan tinggal diubah aja dan batasnya mengikuti gitu ya. Ini tetap jadi begini, ini X dy, tapi batasnya berarti dari 0,1 dan 0 akar
gitu. Ya, tinggal diubah saja. Berbeda dengan yang nomor B. Kalau yang nomor B, nah ini perlu diubah nggak urutan pengintegralannya? Jadi dx dy perlu? Tidak Jawabannya? perlu, Bu. Kenapa? Kalau atas y dulu mudah, sin y pangkat 3. Yang dipangkatkan 3-nya sin y-nya ya, bukan sin-nya. Integral dari sin y pangkat 3 gitu. dy gitu. Integralnya gampang? Jawabannya susah ya. Ini bukan jadi cos ya, min cos gitu, min cos y bukan ya. Min cos y pangkat 3 gitu integralnya, min cos y pangkat 3 bukan. Karena ini kalau diturunin bukan ini. Y pangkat 3-nya kan ikut diturunkan gitu ya. Jadi ini susah nih kalau atas Y dulu, berarti harus X dulu, Bu. atas X dulu, betul ya. Jadi ini harus atas X dulu, artinya kita harus mengubah urutan pengintegralannya. Jadi ini sin Y pangkat 3 dx dy gitu, harus begitu. Nah, maka ketika mengubah ini hati-hati, nggak boleh begini. Oh, ini akar X, ini 2, ini 0, ini 4, salah. Tetot gitu ya. Bukan seperti itu. Tadi yang harus dilakukan adalah urutannya kita gambar dulu daerahnya. Coba kita gambar daerahnya. Saya cepat aja ya. Ngebut. Oke, gambar daerahnya. Si X-nya nih, X-nya dari 0 sampai 4. 0 sampai 4. Kira-kira begitu. Ya. Y-nya, Y sama dengan 2 sampai Y sama dengan Y sama dengan akar X sampai Y sama dengan 2. Jadi Y sama dengan akar X kita gambarkan. Y sama dengan akar X kan kayak gitu. Ya, gitu. Nah, berarti begini gambar daerahnya. Ini adalah Y sama dengan akar X. Y sama dengan 2 yang ini. Y sama dengan 2 gitu. Jadi daerahnya yang ini yang dimaksud. Nah, beda ya antara, hati-hati jangan yang ini. Kalau yang ini tuh apa coba bedanya? Kalau yang biru. Yang biru apa bedanya? Batas Y-nya. Kalau batas X-nya sama-sama 0 sampai 4. Tapi batas Y-nya yang biru ini apa? Kalau yang biru. Bawahnya Y sama dengan 0. 0, betul. Jadi kalau yang biru tuh dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan akar X gitu ya. Hati-hati, jangan terkecoh dengan yang biru. Jadi sekali lagi yang dimaksud adalah daerah R-nya itu yang merah ya, yang merah daerah R-nya. Nah, si daerah merah ini kalau sekarang kita mau mengubah batasnya, jadi yang oke, daerah merah ini kalau mau diubah batasnya, berarti Y-nya dari mana ke mana sekarang? Ya kan yang di luar yang Y-nya. Dari mana ke mana Y-nya? Halo? 0 ke 2, Bu. Ya, 0 ke 2, pinter. Nah, X-nya. X-nya diubah ya. X-nya dari sekian, ini adalah X sama dengan 0, ke sekian, X sama dengan, diubah, X sama dengan? Y kuadrat. Y kuadrat, gitu. Jadi dari 0 sampai Y kuadrat, gitu. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa mengerjakannya. Kerjakan dulu, integralkan atas X, pasti nanti jadi bisa gitu pakai substitusi, karena jadi ada Y kuadratnya. Nanti tuh jadi Y kuadrat sin Y pangkat 3 gitu ya. Maka diintegralkan atas Y-nya jadi mudah juga gitu. Ya baik, untuk yang ini akan kita ulang kembali nanti di hari Kamis ya. Saya akan coba beberapa soal yang nomor ini nih 10 tadi, sama mungkin yang ini kita ulang kembali ya. Baru kita masuk ke koordinat polar. Oke, itu saja untuk hari ini ya. Saya tutup saja. Mudah-mudahan dipahami dengan baik. Sebentar, saya belum save kayaknya. Harus saya save dulu. Ya, oke.